Kuasamu tak terbatas, kasih-Mu tak ternilai Tuhan. Tak mungkin ku membalas segala yang Kau perbuat Tuhan di hidupku. Ingin ku lakukan yang terbaik, ingin ku berikan semua yang baik, namun ku tak mampu, karena ku selalu berjalan tanpa-Mu. Satu hal yang ku rindu, menyenangkan-Mu selalu Bapa di hidupku. Mengasihi-Mu selalu sampai bumi berlalu, itu tujuanku. Itu tujuanku. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Jika Engkau mengingatkan kami, dan hari ini kami merayakan hari Jumat Agung, hari kematian atas penderitaan-Mu Bapa, atas kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Bapa, biarlah di kesempatan yang berbahagia ini berbicaralah bagi kami selagi ada kesempatan untuk kami mengubah hidup kami, untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Apalah artinya kehidupan kami ini selama kami ada di dunia ini, kalau kami tidak benar-benar mengerti, melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup ini. Kami sadar bahwa kami diciptakan ini, kami ada di dunia ini Tuhan, hanya untuk menyukakan Engkau, hanya untuk menyenangkan Engkau Bapa, hanya untuk melakukan apa yang Kau kehendaki
dalam kehidupan kami. Bukakan ini bagi setiap kami, Bapa. Banyak umat-umat-Mu yang masih belum mengerti, Bapa, apa arti kehidupan ini. Apa arti bahwa kami ada di dunia ini. Banyak orang yang tidak mengerti, Bapa. Tapi pada kesempatan pada pagi dan siang hari ini, Kau memberikan kami pengertian. Kau menjamah setiap hati kami. Kau membukakan setiap pemikiran kami yang selama ini, Tuhan, diselubungi, ditutupi, dihalangi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang tidak suka hidup kami melakukan kehendak-Mu. Kami tahu, Bapa, untuk melakukan kehendak-Mu begitu sulit dan berat jalannya. Tapi Engkau berkata tidak ada yang mustahil. Bapa, berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Bapa. Layakkan kami untuk menerima nasihat-Mu, pengertian-Mu bagi kami, teguran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kembali pada kesempatan pada hari ini, hari Jumat Agung. Kita memperingati hari kematiannya, hari penderitaannya di kayu salib. Kita harus benar-benar, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, di kesempatan yang berbahagia pada hari ini, tidak sekedar kita cuma hanya merayakan atau mengingatnya bahwa Yesus menderita di kayu salib. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki bagi kita pada kesempatan pada pagi dan siang hari ini, biarlah anugerah Tuhan turun atas kita pada saat hari ini. Sebab semua ini tidak semua yang dapat dimengerti, dipahami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai saat hari ini, Bapak Ibu, dan kalau saya ada sampai saat hari ini, dan saya mengerti, sadar bahwa menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak cuma hanya berkata di mulut. Dan saya bersyukur bahwa anugerah yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada saya, yang tidak terhingga. Dan saya hidup, benar-benar hidup, memiliki tujuan, ada tujuannya, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan bahwa saya tahu tujuan hidup? Pertama, saudaraku, kita ada, kita diciptakan di dunia ini. Kita harus mengerti kenapa kita ada. Saya bertahun-tahun tidak paham, tidak mengerti kenapa saya ada di dunia ini.
Sekian tahun Bapak Ibu saya tidak paham, tidak mengerti. Kenapa saya ada di dunia ini Tuhan? Kenapa saya dilahirkan? Kadang-kala saya menjalani kehidupan, mengeluh, kecewa, kepahitan. Bahkan lebih parah, saya menyalahkan Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, kenapa saya dilahirkan Tuhan kalau saya seperti ini? Kenapa hidupku menderita? Tidak seperti orang. Sekian tahun saya alami ini Bapak Ibu. Tidak mengerti kenapa saya ada di dunia ini. Dan saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dari sejak kandungan ibu, saya menjadi orang Kristen. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak benar-benar saya rasakan ada. Hampa. Gersang. Karena anugerah Tuhan Bapak Ibu kembali di tahun 2016 puncak perjalanan kehidupan saya mengikuti Tuhan. Saya paham apa yang saya jalani selama saya di dunia ini. Saya mengalami begitu kehidupan yang tidak pernah mengenakan. Sampai saat hari ini Bapak Ibu. Penderitaan demi penderitaan yang saya alami. Setelah saya mengerti di tahun 2016 itu saya paham dan dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu mujizat. Anugerah. Anugerah. Itu adalah yang saya katakan harta yang sesungguh-sungguhnya. Keindahan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan bukakan kepada saya. Yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita memperingati hari penderitaan Tuhan Yesus. Inilah puncaknya Bapak Ibu, inilah inti kekristenan. Tidak cukup kita cuma merayakan Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita merayakan hari Jumat Agung. Mungkin kita menangis melihat Tuhan Yesus disalib. Saya ingat Bapak Ibu, sebelum saya paham kebenaran firman Tuhan ini di tahun 2015. Saya ke Israel. Saya dibawa di satu ruangan waktu Tuhan Yesus dicambuk. Dan saya lihat di tembok-tembok itu, menurut orang Israel ya, menurut mereka itu darah, ada darah memang, darah kayak hidup gitu ya saudara. Saya membayangkan bagaimana penderitaan Yesus waktu dia disalib. Wah, saya teriak-teriak saudaraku. Saya teriak-teriak dan saya menangis habis-habisan saudara. Semua waktu itu yang kami bersama-sama ikut ke Israel itu, semua waktu masuk ke ruangan itu, aduh, teriak-teriak saudara. Tapi saya belum paham, cuma saya melihat Tuhan Yesus aja menderita saudara. Yang seharusnya kalau Tuhan Yesus itu ada,
Tuhan Yesus tuh ngomong seperti ini saat saya menangis itu ya saudara. Mungkin Tuhan Yesus berkata, tangisi dirimu, ratapi dirimu. Bukan meratapi waktu Tuhan Yesus disalib saudaraku. Tapi yang sesungguhnya ratapi diri kita. Tangisi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah melakukan apa yang Dia kehendaki? Apakah kita sudah mengikuti jalan teladan yang Dia sudah teladani di kayu salib? Yang hari ini kita kembali mengingat merayakannya. Dan saya minta kepada Tuhan hari ini kita merayakan hari Jumat Agung. Tuhan bukakan pengertian kepada kita. Amin. Bapak Ibu. Amin. Waktu tidak lama, waktu ini singkat. Kita tidak tahu keadaan dunia ini. Saya minta kepada Tuhan, anugerahkan bagi kami Tuhan, seperti apa yang Kau berikan kepada saya. Pemahaman, pengertian. Tuhan bukakan pemahaman kita hari ini. Untuk kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya yang saya katakan tadi, kita tahu menjadi orang Kristen itu harus tahu tujuan hidup kita. Mengikuti Tuhan. Sebab itu gereja di tempat itu. Saya sebagai gembala jemaat, gembala kecil di tempat ini. Yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya katakan kepada Tuhan. Saya harus membawa orang benar-benar menjadi orang Kristen kepada satu tujuan. Dibawa ke satu yang pasti, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Tentu melewati teladan yang Yesus sudah teladan. Apa yang Dia teladani, saudaraku? Penderitaan. Salib. Yaitu kekudusan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itulah kehendak Tuhan. Itulah Dia turun ke dunia ini. Untuk mengembalikan kerancangannya yang sempurna. Yaitu serupa, sempurna seperti Bapa. Itulah yang Tuhan lakukan. Firman Tuhan yang berkata, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini saudaraku, kekristenan. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Tidak layak. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Sebab itu Tuhan Yesus mati, bangkit hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan Dia berpesan kepada murid-muridnya dan Dia berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Setelah Dia melakukan ketaatan
ketaatannya 3,5 tahun. Dia melakukan kehendak. Makananku melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan. Tuhan Yesus benar-benar Bapak Ibu serius, taat. Selama 3,5 tahun dia melakukan kehendak. Tidak main-main, makanan Tuhan itu hari-hari menderita Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau saya hari ini sebagai hambanya. Tadi malam Bapak Ibu, untuk saya mempersiapkan ibadah pada firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku layak menjadi hamba? Apakah aku benar-benar Engkau pilih menjadi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk menjadi contoh, untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan yang Kau sudah teladani dalam hidup. Saudara, saya kembali bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan taruhkan hikmat bagi saya. Dan Tuhan berkata, selidiki dirimu Esther. Apakah hidupmu sekarang, perkataanmu, mulutmu, perbuatanmu melakukan sesuatu yang tidak berkenan terhadap? Selidiki diri, perhatikan dirimu. Apa yang kau selama ini sampaikan kepada jemaat di tempat ini? Apakah motivasimu? Apakah motivasimu untuk menyampaikan kepada jemaat di tempat ini karena untuk kepentinganmu, untuk nama baikmu? Saya mengecek diri saya, karena saya tidak mau salah di mata Tuhan. Saya tidak mau ditolak oleh Tuhan. Sebab orang yang seperti kami ini yang mengaku pendeta, itu berat. Kami dulu Bapak Ibu, kalau kami salah menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan. Saya bertalu-talu, apa ini Tuhan? Kehendakmu, makananmu itu apa? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan surga, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di doa puasa yang ke-14 kemarin Bapak Ibu, kami ada berdoa. Saya diberikan firman ini. Sebenarnya firman itu sering saya dengar, sering saya perkatakan. Di hari yang ke-14 puasa, karena Bapak Sinode kita mengadakan puasa kembali 30 hari dan hari ini hari yang ke-13 ya, hari ini 14. Hari yang ke-13 kemarin dan hari ini yang ke-14. Saudaraku,
bukan lebay, saudaraku. Bukan lebay. Bagi mereka yang benar-benar meresponnya. Kalau bagi orang yang tidak mau, ngapain puasa capek, ngada-ada aja. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh, sebab bagi orang yang sungguh-sungguh aja Bapak Ibu yang mau. Banyak orang yang gak mau kok, gak mau menderita, gak mau, maunya hidup itu enak, maunya hidup itu bebas. Celaka, saya katakan. Sebab itu saya bersyukur adanya doa puasa terus ini Bapak. Syukur. Untuk menguasai, untuk mengendalikan kehidupan saya. Kehidupan manusia yang bebas, yang pingin enak. Tapi adanya puasa benar-benar menyalipkan segala keinginan daging. Menyalipkan segala sesuatu. Pengen mau marah gak jadi. Pengen mau begini begitu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Langsung ampuni aku Tuhan. Ada kendali. Karena firman Tuhan berkata, 2 ayat ini Bapak Ibu kemarin di Amsal. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hati dari segala kewaspadaan. Baru kita mengerti, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari dulu, jaga hati kita ini kebenaran, jaga pikiran kita. Kita harus berjuang. Kita harus cari kebenaran itu, cari itu berjuang. Tidak cuma carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, sudah duduk. Tentu kalau orang mencari ada perjuangan, amin. Ada niat, ada kemauan. Tidak instan, tidak gratis. Orang Kristen itu tidak gratis, Bapak Ibu. Tidak cuma hanya percaya Yesus selamat masuk surga. Tidak. Cari, berjuang, berusaha, giat, rajin. Tidak gratis. Kenapa banyak orang tidak mengerti, tidak dibukakan, tidak diberikan hikmah, kecerdasan rohani untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa tidak dipahami banyak orang? Sangat sedikit. Karena banyak orang tidak mau berjuang. Yang mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun diajarkan salah, Bapak Ibu. Tidak serius diajarkan. Tidak benar-benar diajarkan tentang kebenaran yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki. Saya juga dulu seperti itu, Bapak Ibu. Saya tahu, karena anugerah. Baru tahun-tahun belakangan ini, saya dibukakan tentang kebenaran ini dan saya bertobat.
Dan saya mengejar ketinggalan saya. Saya bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak lebih dulu aku paham tentang kebenaran ini. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa sudah umurku sekian, aku baru paham. Kenapa sudah berapa tahun aku melayani Tuhan, aku tidak memberitakan kebenaran ini Tuhan. Kenapa tuh? Seandainya Tuhan berikan pada waktu itu, pada tahun-tahun yang lalu, menurut saya, saudaraku, mungkin banyak orang yang bertobat atau diselamatkan. Kita kadang-kadang sok tahu. Sekian tahun, saya 2016, berapa tahun belakangan ini gencar memberitakan kebenaran ini dan berjuang untuk melakukan kekudusan hidup, melakukan kehendaknya. Bukan berarti saya sudah sempurna Bapak Ibu. Saya terus melakukan kehendaknya. Saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, terus berjuang. Dan saya sampaikan dan saya juga berikan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan saya. Para aktivis, para pendeta yang ada. Banyak diberi, banyak dituntut. Kalau aktivis tentu pendeta yang ada di tempat ini tentu lebih daripada jemaat. Kalau aktivis tidak lebih dari jemaat, pendeta di tempat ini tidak lebih dari jemaat. Mau diapakan gereja ini? Jadi apa pelayanan ini? Tidak cuma cukup gagah-gagahan ditahbiskan menjadi pendeta, melayani Tuhan. Hidup kita tidak berkenan. Buat apa? Sebab itu saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, pembina di tempat ini. Pendeta senior di tempat ini untuk GSKI Bukit Raya. Saya dulu berjuang Bapak Ibu. Saya dulu yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Setiap detik, menit, saya berjuang. Inilah yang dikatakan melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya juga manusia seperti saudara. Yang rindu mau ke sana, mau ke sini. Melakukan apa yang dikehendaki. Mau. Saya mau melakukan apa yang Dia kehendaki, saudara. Supaya hidupku berkenan kepadanya. Supaya Dia temukan. Adakah kutemui iman di bumi ini? Adakah orang yang menyukakan hatiku setiap detik, menit, hari lepas hari? Adakah orang yang benar-benar hidup melakukan kehendakku dan makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya? Adakah orang yang benar-benar serius untuk ini? Seperti apa yang kulakukan, kata Tuhan. Apa yang sudah kuteladani. Percuma Bapak Ibu hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari Jumat Agung. Cuma sekedar basa-basi. Tidak memaknai. Tidak menghayati. Tidak sungguh-sungguh mengerti. Apa yang harus kita lakukan. Untuk berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkati.
masih ada iman di bumi ini. Ada. Masih ada. Saudara, hari ini selidiki hatimu. Sudahkah engkau melakukan apa yang Dia kehendaki? Sudahkah, saudara? Jangan main-main. Jangan menganggap remeh ini, saudara. Menyesal, saudara. Sebab kita menghadap ke tahta pengadilannya. Kalau kita belum serupa, belum sempurna seperti Bapa, Tuhan bilang, ya engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Karena kita belum melakukan kehendaknya. Sangat mengerikan, Bapak Ibu. Ini kebenaran. Saudara mau percaya, mau tidak, mau melakukan, mau mendengar, mau saudara bilang, ya Tuhan, dengan rendah hati, atau saudara bilang, malas pergi ke gereja ini. Terlalu sulit. Kan tadi pujian kita. Berat. Kau bawa daku di jalan salibmu. Terus kau ajar aku. Tolong teksnya jangan ngelamun. Ya. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Coba ditampilkan itu lagu tadi. Minta lagu ini. Haleluya. Maklum, yang baru pegang itu baru. Tidak apa-apa, nak. Benar-benar angkat pujian ini. Amin. Saya akan nyanyikan ini benar-benar. Hayati pujian ini. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Sekali lagi kita katakan, kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau sukar dan berat jalan salibmu. Ingat ini, saudaraku, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Tak cuma nyanyi, saudara. Amin. Banyak orang itu cuma nyanyi. Ya, nyanyi. Tapi tidak menghayati. Tidak benar-benar melakukan apa yang Tuhan sudah teladani dalam hidup kita. Ini inti kekristenan, saudara. Amin. Amin.
Kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mungkin mengalami masalah hidup, ya, diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti saudara. Saudara sudah berbuat baik. Saudara memiliki hati untuk orang itu baik, tapi dianggap salah, saudara. Itu salib. Apa kita teruji seperti Yesus? Tapi Tuhan Yesus menang, saudara. Amin. Amin. Menang. Yesus menang, kita juga pasti menang. Amin. Amin. Kita bersyukur, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia menang. Dia menderita. Dia sempat berkata, Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia merasa ditinggalkan, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Amin. Amin. Dia menang. Dia menang, saudara. Tidak ada Allah seperti Dia. Sebab itu kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Allah kita hidup. Allah kita benar-benar ada yang layak disembah. Setiap lutut bertelut menyembah. Setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin, saudara. Dia Allah yang hidup. Kenapa kita tidak semangat? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh berjuang melakukan apa yang Dia lakukan, saudaraku, apa yang Dia sudah teladani, apa yang Dia sudah contohkan. Dia turun ke dunia menjadi manusia seperti saya dan saudara. Utuh Dia menjadi sempurna, menjadi manusia, saudaraku. Bukan sandiwara. Benar-benar Dia menjadi manusia seperti saya dan saudara. Bukan sandiwara karena Dia anak Allah. Sungguh Dia melakukannya sempurna, Bapak Ibu. Dia taat 3,5 tahun. Dia taat. Dia mau menyenangkan hati Bapa. Luar biasa. Paham Bapak Ibu Saudara? Kalau Dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Sebab itu Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagiku, kata Tuhan. Aku menang, kau pasti menang. Amin. Tuhan sudah berkata, kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Pasti kita bisa. Kalau hari ini kita mengatakan, mana bisa. Saudara melecehkan Tuhan. Saudara menganggap remeh Tuhan. Saudara tidak menghargai pengorbanannya di kayu salib. Saya berkata, kalau saya seperti itu Tuhan. Setelah saya mengerti kebenaran ini, saya dianugerahkan kebenaran ini. Kalau saya tidak benar-benar sungguh-sungguh menghargai pengorbananmu di kayu salib, betapa celakanya hidupku ini. Betapa kurang ajarnya saya. Maaf, mungkin kata-kata ini menurut saudara kasar. Tapi untuk saya itu kurang ajar. Betapa bodohnya saya.
kalau saya tidak berjuang. Sebab itu saudara, saya tahu, kita tahu manusia kita ini kalau diproses, disakiti sedikit aja udah mengeluh. Mengalami proses demi proses di tempat ini saudara. Saya juga bisa berkata, Tuhan, kenapa dan kenapa? Sudah berjuang Tuhan, sudah melakukan ini. Kenapa masih begini tuh? Kenapa keadaan begini? Terus begini. Saya bisa berkata itu saudara, karena saya mengerti kebenaran. Saya berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan saya cuma berkata, Tuhan, apa yang Kau kehendaki Tuhan? Apa maksud-Mu Tuhan semua ini terjadi? Amin. Jangan marah saudaraku kalau kita diperhadapkan dengan ujian, proses. Sampai mati saudaraku kita diproses. Sampai betul-betul kita serupa, sempurna seperti Bapa. Sesuai standar. Amin. Amin. Mungkin standar saya belum. Menurut Tuhan bukan menurut saya. Kalau menurut saya aku sudah berjuang, sudah habis-habisan. Semua sudah kulakukan Tuhan. Menurut aku sudah sempurna. Menurut Tuhan belum. Oke Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Saya selalu berkata ini saudaraku. Oke Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sudah. Kalau mau basah-basah sekalian saudaraku, jangan tanggung. Saya mendengar dari bapak sana, dari bapaknya Mama Daniel. Bu bilang begini, Bu, ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah lah. Ya, mantap. Saya bilang, kalau setengah-setengah terlempar. Amin. Jangan, kalau mau panas, panas sekali saudaraku. Amin. Kalau mau ikut Tuhan itu ekstrim sekali. Amin. Amin. Awas yang bilang amin tidak melakukannya. Kalau mau gila-gila sama Tuhan itu, kalau nggak mau gila-gilaan, nggak mau ekstrim, nggak bisa terlempar. Dengan keadaan dunia yang jahat ini saudaraku. Dunia ini jahat. Waduh, banyak orang termakan. Banyak orang rusak. Dunia ini rusak. Banyak anak-anak Tuhan yang rusak. Waduh, tidak sanggup dengan ujian ini. Dengan keadaan dunia yang semakin rusak. Sebab itu di Matius 5 itu 6 berkata, barang siapa tidak haus dan lapar akan kebenaran, maka dia tidak akan dipuaskan. Kita haus dan lapar saudara. Haus dan lapar itu aduh tidak ada hari cari Tuhan. Kalau masih mengeluh, waduh hati-hati itu yang dikatakan bue itu tadi orang setengah-setengah. Dia tidak haus, dia tidak lapar, orang yang setengah-setengah. Orang yang haus dan lapar, waduh dia hidupnya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semuanya untuk Tuhan. Aku lakukan ini, aku kerja buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Artinya saudaraku, saudara punya profesi, Bapak Daniel hari ini pakai baju lengkap, saya kaget. Siapa itu di luar sana?
Saya pikir ada polisi yang mau jaga di gereja. Ternyata aku lihat, oh Bapak Daniel, beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Dia sempatkan sesibuk-sibuk apapun. Dia sempatkan. Itu namanya orang yang haus dan lapar. Tidak pernah mengeluh. Amin. Tidak pernah mengeluh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Itu berkat saudaraku. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Kalau masalah demi masalah yang diizinkan terjadi atasmu. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Sebab itu diproses terus. Bukan Tuhan jahat saudaraku. Jangan mengeluh kenapa. Marah. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Bukan saudaraku. Itu berkat buat kita. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, sudah ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kok dapat masalah? Itu karena orang yang dikasihi Tuhan. Amin. 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 Kalau saudara mendapatkan masalah, oh puji Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Amin. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Jangan marah. Saya dengar itu beberapa hari yang lalu. Ada seorang hambanya berkata karena menghadapi proses yang luar biasa. Sudah sungguh-sungguh. Wah. Dia berkata, Tuhan kenapa gak dihabisin saja? Saya kaget saudaraku. Kok ada yang ketawa di sini? Ya. Marah. Karena pelayanan di tempat ini saudaraku. Nah terbuka. Saya tadi gak mau buka sih yang sejujur-jujurnya ya. Tapi Tuhan suruh buka ya. Proses di tempat ini saudaraku. Semakin kita menuju kesempurnaan. Ya namanya mau sempurna sesuai standar Tuhan. Tidak cukup menurut standar kita. Menurut standarnya Tuhan saudaraku. Proses. Semua diproses di tempat ini. Sudahkah kita benar-benar menerima kebenaran ini dan kita mulai diproses, diuji. Apakah kita teruji? Ya itu kata gue tuh kalau orang setengah-setengah enggak bisa, betul. Terlempar dia, enggak tahan dia karena di sini terus melaju kecepatan. Berjuang. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Tidak mau main-main lagi di tempat ini. Yesus 3,5 tahun dia berjuang. Tidak main-main Tuhan Yesus menyelesaikan. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau tidak, kita ditolak sama Tuhan saudaraku. Jangan main-main, jangan nunggu nanti sudah sakit parah. Bertobat, terlambat Bapak Ibu. Justru kita masih sehat, kuat hari ini. Berjuang, serius. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Itu saudara. Saya juga menghadapi ini Bapak Ibu. Aduh sakit memang. Tuhan bilang apa yang tidak pernah tergoncangkan, digoncangkan. Bayangkan, aku akan buat tempat ini yang tidak pernah kugoncangkan akan tergoncangkan. Sekali lagi kata Tuhan, 2 kali hari ini. Hari ini terakhir. Goncangkan. Bayangkan saudaraku. Yang tidak mungkin, aduh rasanya tidak mungkin. Kalau Tuhan berkata apa yang tidak pernah digoncangkan akan digoncangkan. Itu kami mendapatkan hari puasa yang ke-12.
Yang ke-11. Tuhan berkata, saudaraku, sebelum kejadian. Itulah baiknya Tuhan itu, kalau kita nurut doa puasa itu, saudaraku. Kalau kita tidak lakukan itu, waduh, mungkin kita stres. Saya hari Minggu yang lalu, saudaraku, setelah habis ibadah di tempat ini, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada yang saya lihat masalah di depan saya itu. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang membuat saya itu mau mati rasanya. Mau lari dari tempat ini. Sampai saya, Tuhan, kenapa aku ini dibuat kayak mau stres? Kenapa aku, Tuhan, kenapa? Aku berjuang dan berjuang. Dan lewat, saudaraku. Amin. Lewat. Sangat berat sekali. Hari-hari ini semakin jahat. Itu benar firman Tuhan berkata. Dunia ini hari-hari ini semakin jahat. Itu maksudnya, saudara. Kadang-kala kita ini yang baik-baik. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsanya, saudaraku, jahat. Setan itu keluar semuanya mau cari. Apalagi gereja ini mengajarkan kesempurnaan. Membawa orang ke langit baru dan bumi baru. Setan tidak suka, Bapak Ibu, dia cari. Mana? Jemaat GSKI. Bukit Raya. Mana? Jemaat GSKI yang diajarkan tentang kesempurnaan. Iblis tidak mau tinggal diam. Bahaya ini. Bahaya ini, kata iblis. Sebab itu kebenaran. Gereja GSKI ini, Bapak Ibu, yang sudah mengajarkan kesempurnaan. Kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau jemaat aktivis, pendeta-pendeta di dalamnya tidak sungguh-sungguh, bahaya, saudara, dikacaukan. Iblis mengacaukan karena di situ kebenaran disampaikan. Dia cari, dia goncangkan. Dia bikin kerusuhan. Kalau hari ini seperti gue bilang, kalau setengah-setengah, tidak benar-benar melakukan, cuma mendengar toh dan tidak mempraktekkannya dalam hidup, saudara termakan, saudara terhisap. Sebab itu, saudaraku, melewati hari Jumat Agung hari ini, Tuhan berkata kepada kita, berjuanglah. Berjuanglah. Amin. Siap? Berjuanglah. Ke pintu yang sempit. Minta Tuhan memberi kekuatan. Amin. Rendah hati. Saudara rendah hati saja kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang yang sulit diubah, Tuhan. Dan bilang, Dia mengirimkan Roh Kudus menuntun kita sampai kesempurnaan. Amin. Amin. Kalau saudara, kita ini tidak sempurna, saudaraku. Ya, jangan merasa saudara hari ini merasa saya orang jahat, saya orang berdosa. Saudara terus putus asa. Jangan, saudaraku. Ada kesempatan. Tuhan mau melihat hati kita, saudaraku. Tuhan mau melihat kerendahan hati kita hari ini. Tapi kalau saudara merasa, mana mungkin, berarti saudara sombong. Saudara tidak mengakui Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara yang besar. Amin.
berarti saudara tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Saudara tidak mengakui hari ini hari Jumat Agung. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tapi kalau hari ini saudara mengakui Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Tapi aku percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidupku. Amin. Amin. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.